Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas ataupun mereview sedikit mengenai film dokumenter yang baru saya tonton, yaitu berjudul Tanah Moyangku. Film dokumenter ini sangat menarik buat saya yang aware terhadap kondisi lingkungan hidup sekarang, dan juga isu-isu seperti penggusuran lahan eh, penggusuran lahan adat gitu, ataupun lahan-lahan tanah leluhur kita. Di Tanah Moyangku ini, seperti yang saya bilang, menggambarkan perjuangan mengenai bagaimana masyarakat mempertahankan tanah mereka dari ancaman deforestasi dari perusahaan-perusahaan besar gitu, tambang dan industrialisasi yang semakin menggila sekarang. Tanah Moyangku ini disutradarai oleh Dandi Dwi Laksono, ataupun channel YouTube-nya Watchdog Documentary. Tahun lirisnya 2023. Untuk tahun liris ada dua opsi, satu 2020, satu 2023. Tapi yang jelas film dokumenter ini sangat menarik untuk teman-teman tonton. Konflik, kalau untuk menyangkut konflik utama, berfokus pada benturan antara tradisi masyarakat adat yang menjaga alam dan karena masyarakat adat ini kita tahulah mereka sangat amat dekat dengan yang namanya alam, karena alam itu menjadi rumah mereka seperti itu. Dan juga kepentingan korporasi ataupun kepentingan perusahaan-perusahaan tadi yang mengeksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan ekonominya sendiri gitu. Jadi benturan antara itulah yang diceritakan di sini gitu. Fakta menarik dari film dokumenter ini, dokumenter ini memaparkan bahwa masyarakat adat memiliki cara hidup yang sangat terhubung dengan alam, menggunakan kearifan lokal untuk melestarikan lingkungan. Jadi di sini dipaparkanlah semua masyarakat adat yang cara-cara hidup masyarakat adat yang sangat terhubung dengan alam gitu. Dan juga untuk fakta menariknya juga, lokasi yang sangat strategis yang difilmkan di sini mereka mencaplok lahan kami yang di seberang ini, menggambarkan wilayah yang kaya dan akan keanekaragaman hayati, tetapi juga menjadi sasaran proyek besar seperti tambang dan perkebunan. Serang sama preman-preman bayaran Perum Hurtani. Wilayah Indonesia ini sudah dikuasai oleh segelintir orang. Lebih jelasnya mungkin teman-teman coba langsung tonton saja. Di situ menurut saya gambaran wilayahnya itu sangat menarik, sangat pas untuk si sutradara ini memilih itu sebagai lokasi film dokumenternya. Di sini juga memancarkan wawancara langsung dengan masyarakat adat yang keberatan gitu, memperlihatkan ketegangan emosional akibat kehilangan tanah leluhur mereka gitu. Hubungan dengan teori komunikasi massa, dokumenter ini menguatkan teori agenda setting, di mana media massa seperti film dokumenter digunakan untuk mengarahkan perhatian masyarakat pada isu tertentu gitu. Dalam hal ini eksploitasi tanah adat dan krisis lingkungan. Jadi keterkaitannya tadi dengan teori komunikasi massa, dokumen ini menguatkan teori agenda setting gitu, karena media massa mengarahkan
perhatian masyarakat pada isu yang sangat urgent tersebut gitu. Apa sih yang dipelajari dari apa sih yang saya pelajari dari film dokumenter ini? Setelah saya tonton film dokumenter ini, saya meringkas beberapa catatan apa saja yang saya dapat. Pertama, film ini memberikan wawasan tentang bagaimana tradisi masyarakat adat sering terabaikan dalam pembangunan modern gitu. Masyarakat adat sekarang semakin tersisihkan gitu dari perkembangan globalisasi yang semakin menggila ini, yang perlu lahan-lahan untuk membuat sawit kah, perkebunan apakah, karena domain semakin menggila, orang makin banyak kebutuhannya, makin kurang gitu, jadi masyarakat adat sangat disayangkan, tersisihkan gitu. Dan juga saya juga belajar bahwa pendekatan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dapat berdampak negatif tidak hanya bagi masyarakat adat tetapi juga ekosistem secara keseluruhan gitu. Jadi si perusahaan ini tidak mementingkan dampak-dampak negatifnya itu, yang penting dia dapat lahan dia gitu untuk membangun apa yang dia inginkan gitu. Dan juga dokumenter ini memperkuat pandangan saya bahwa pembangunan harus menghormati hak-hak masyarakat seperti hak-hak masyarakat adat leluhur mereka, dan juga mempertimbangkan yang pastinya kelestarian lingkungan sekitarnya, karena karena kita tetap hidup di lingkungan ini, nggak mungkin dong kita mensia-siakan bumi yang hanya satu ini gitu. Mungkin penutupnya teman-teman, penutup dari saya mungkin sangat merekomendasikan film ini kepada semua orang, terutama mereka yang peduli tentang isu-isu lingkungan tersebut. Kita juga mengenai isu lingkungan, mengenai hak asasi manusia, keadilan sosial bagi masyarakat adat tadi. Dan satu catatan pentingnya teman-teman, dokumenter ini tidak hanya menginformasikan gitu, dia juga menginspirasi buat kita untuk bertindak lebih peduli terhadap lingkungan, lebih aware terhadap banyaknya sekarang masyarakat adat yang tersisihkan oleh pembangunan yang semakin menggila ini. Dan kalau ditanya mengapa harus menonton film ini, karena tanah moyangku ini memang real gitu, memang begini kejadiannya sekarang gitu. Dan juga itu sangat baik untuk generasi muda kita, untuk generasi muda seperti kita ini tetap aware atau tetap peduli terhadap lingkungan kita, karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Mungkin sekian dari saya. Baik teman-teman, sekian dari saya review yang singkat ini. Terima kasih telah menyimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.